Ya, selamat datang di channel saya. Kali ini saya akan membahas mengenai cara pembuatan kandang tahap demi tahap. Nah, di sini saya sudah membuat kerangka yang kotak ya. Karena kerangka kotak ini kita bikin sudah dari pagi. Ini saya bikin sendiri ya, tanpa bantuan tukang. Jadi ini untuk pemula cocok. Nah, ada dua kerangka, untuk kerangka depan dan belakang. Kita susun untuk ukuran kandang ini ada di 3, untuk lebarnya 3, tingginya 2, yang depan 2,30 dan yang belakang 2 meter. Untuk lebarnya sama 3 meter. Dan setiap kandang nanti ini ada 2 plong, itu 3 meter bagi 2, berarti kisaran 1,5 meter. Nah, ini kita bikin dulu penyangganya ya, biar bisa berdiri. Jadi setelah kita bikin rangka, terus kita bikin penyangga. Ini kita bikin kandang untuk ayam kuntara, karena walaupun kandang saya sederhana seperti di pojok itu, tapi saya sudah bisa jual telur. Ini sudah berdiri ya. Lalu kita tinggal buat kayu untuk pengikatnya, disesuaikan dengan ukuran. Bahan yang saya gunakan itu sementara ini menggunakan 20 kaso kayu ya, ukuran 4x6, dan paku 1 kilo. Nah, bahannya baru itu dulu, dan sementara ini saya sudah menghabiskan uang untuk di sini kaso kayu 20.000, tapi saya dapat diskon 19.000, jadi 20 kaso kayu totalnya 380.000, dan paku 1 kilo itu ya sekitar 400.000 lah untuk modal. Nah, ini kita pasang pengaitnya ya, karena kotaknya sudah jadi. Kita pasang pengaitnya, kita potong sesuai ukuran. Depannya itu 1 meter, jadi kandang saya ini enggak terlalu besar, hanya untuk koloni saja. Nah, selanjutnya kita buat pengunci-penguncinya ya, biar kandang ini bisa berdiri. Nah, itu ayam saya juga sudah waktunya makan, karena saya buat untuk kerangkanya itu mulai dari jam 12, terus untuk penyusunannya ini sudah jam 3 sore. Untuk kerangka ini saya selesaikan sampai maghrib ya, jadi maghrib selesai. Kita ukur-ukur. Untuk rangkanya itu saya menggunakan sistem lock yang tiap ujungnya nanti dipotong
Setiap pojok-pojok itu dipotong setengah terus kita paku. Nah, ini kita pasang untuk penguncinya. Kita gunakan bor ya, biar kayunya itu tidak pecah. Jadi saat kita memaku itu tidak pecah. Nah, ini saya istirahat dulu sambil kasih makan ayam karena sudah waktunya kasih makan ayam. Saran jam 4 sore. Ini ayam saya umbar karena di sini lagi musim sakit ya, karena lagi dingin, kalau bahasa Jawanya mendiding. Ya, kita lanjutkan, kita pasang penguat yang di tengah, kita paku di tengah, terus lewat samping juga dipaku. Ya, dirasa kuat, istirahat dulu. Nah, sekarang waktunya untuk memasang bagian atas. Kita tambah ya, agar kekuatannya bertambah. Kita paku, langsung paku saja. Kalau mengerjakan sendiri sebenarnya saya juga baru coba-coba. Sebelumnya juga takut nggak jadi, tapi ini saya coba ternyata bisa. Nah, ini penyangga tengahnya karena tadi saya lupa motong kayunya kependekan, jadi saya tambah saja. Kita pasang penyangga tengahnya. Ini untuk dudukan reng ya, nanti untuk dudukan rengnya. Nah, kita sekarang rakit untuk rengnya, kaso reng, kaso usuk kalau bahasa Jawa ya. Nah, ini udah 2. Karena apa-apa dikerjain sendiri, jadinya ya pelan-pelan. Dipaskan dulu karena bawahnya belum saya buat belakangan, karena nanti kandang ini bisa diangkat ya. Nah, ini sudah ditata karena kayunya itu tinggal 4, sisa 4 nih, 20 itu cuma jadi segini. Nah, ini sisanya tinggal 4. Saya langsung pasang. Untuk atapnya full. Next, hari berikutnya kita kasih makan ayam dulu sebelum memulai kegiatan pembuatan kandang. Nah, ini kita pantau bersama tim mandor, bocil mandor ini. Kemudian ini karena keterbatasan ram, saya pasang galvalum talang ya untuk bagian bawahnya. Ini sebagai penutup belakang biar tidak kena angin. Dan ini galvalum talang ini bekas punya orang tua saya, jadi saya tidak membeli galvalum ini. Kemudian kita ukur-ukur untuk pemasangan ram bagian bawah dan kayu tambahan untuk penguat. Nah, kita paku, kayunya kita paku sebagai tambahan penguat, terus
Kita cek dulu kekuatannya, sudah kuat. Kemudian kita pasang kayu-kayu. Nah, ini dipantau oleh ibu saya. Ini kita pasang kayu agar lebih estetik. Satu persatu ya, satu persatu kita pasang. Ini membutuhkan waktu yang lama itu. Nah, sudah jadi. Selanjutnya kita pasang yang kayu bagian bawah. Yang tadi vertikal sekarang horizontal. Kemudian kita pasang kawat ram bagian bawah. Terus kita beri plepet agar tidak mengenai anak kecil ya. Oke, lanjut ke hari ketiga mengerjakan. Kita pasang bagian atap, kita tambah untuk kasonya. Sambil cek kekuatan karena ini dapat komplain dari istri untuk memindahkan tempatnya, jangan di sini. Saya gunakan bambu sebagai roda untuk pemindahannya. Nah, itu ada yang lepas itu karena belum dipaku ya untuk rengnya ya. Karena kalau dikomplain lebih baik kita cari aman daripada bermasalah dengan ibu-ibu. Ini proses mindahnya. Nah, kita dorong, kita geser. Ini berat ya, tapi daripada kena komplain. Kita tempatkan di posisi sesuai arahan Bu Bos. Kita dorong-dorong. Karena saya mengerjakannya sendiri, jadi tidak ada yang membantu. Selanjutnya kita pasang paku reng yang sudah kita siapkan tadi. Kita pasang rengnya, terus kita pasang atapnya pelan-pelan sampai sore. Langsung setelah kita pasang kawat-kawatnya, kita pasang lampu untuk kerja malam. Nah, dan sudah selesai kita pasang pintunya. Pintunya saya pakai kawat ram. Nah, jadilah seperti ini. Ini penampakan siangnya. CCTV saya itu nggak merekam karena saya pindah tempat. Nah, ini setelah jadi, karena ada sebagian kurang bahan ram, jadi saya pakai ala kadarnya. Terus itu solar cell. Inilah penampakan kandang saya. Untuk atap juga masih pakai bahan bekas ya. Ini yang kedua. Pakai ram. Terus di sini saya buat tempat ambil telur. Ya, seperti ini jadinya teman-teman. Yang penting proses pembuatan rangka dan penyusunannya ada, rangkanya sudah ada, teman-teman lihat jelas. Terus yang lainnya itu tinggal pernak-perniknya saja. Seperti ini disusun satu-satu, terus ram, terus hebelnya itu cuma ditata. Saya nggak di semen. Nah, jadinya